Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semua dan Bapak Ibu guru pendamping yang ada di sekolah. Salam dahsyat untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya, Suhartina SPD, dalam pembelajaran skolastik. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas materi skolastik tentang penalaran umum. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video selanjutnya. Penalaran umum. Dalam tes potensi kognitif, ada beberapa materi yang akan diteskan dalam ujian masuk perguruan tinggi nantinya. Salah satunya adalah penalaran umum. Ya, sebelum kita masuk pada soal-soalnya, kita perlu ketahui dulu penalaran umum itu seperti apa. Ya, nah, penalaran umum ini ada 3 bagian. Yang pertama ada penalaran induktif. Yang kedua ada penalaran deduktif. Dan yang ketiga ada penalaran kuantitatif. Nah, ini 3 bagian dalam penalaran umum. Nah, apa itu penalaran umum? Jadi kita harus tahu dulu apa sih itu penalaran umum, ya, di mana materi ini tidak pernah kita dapatkan di mata pelajaran yang kita pelajari di sekolah. Oke, nah, penalaran umum adalah kemampuan seseorang, ya, secara terarah dan terkendali menggunakan prosedur-prosedur untuk memecahkan masalah-masalah baru yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya, jadi itu penalaran umum, kemampuan kita, ya, diuji bagaimana bisa terarah dan terkendali. Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penalaran itu sendiri diartikan sebagai cara menggunakan nalar, ya, pikiran, cara berpikir logis, proses mental dalam mengembangkan pikiran kita dari beberapa fakta atau prinsip yang ada. Ya, jadi itulah penalaran, di mana penalaran berasal dari kata dasar nalar. Ya, bagaimana kita bernalar, berpikir logis. Itulah penalaran. Nah, ada beberapa pengertian dari beberapa ahli tentang penalaran. Menurut Collins Dictionary, dia mengatakan bahwa penalaran yang dikenal dengan reasoning adalah proses di mana kita mencapai kesimpulan setelah memikirkan semua fakta. Kemudian ada juga dari menurut Kraft, dia berpendapat bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir untuk menghubungkan bukti, fakta, petunjuk yang menuju kepada suatu kesimpulan. Ada juga menurut Gallotti, dia menurutnya bahwa penalaran adalah serangkaian transformasi informasi, ya, yang diberikan untuk menelaah sebuah konklusi. Atau dapat dikatakan bahwa hal tersebut adalah daya pikir seseorang dalam menarik
dan menyimpulkan sesuatu. Jadi intinya bahwa penalaran ini bagaimana kita menggunakan nalar, menggunakan logis untuk menyimpulkan sesuatu berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Ya, itulah penalaran. Kemudian ada 3 ciri-ciri dari penalaran itu. Ya, yang pertama adalah harus logis. Ya, penalaran itu logis, maksudnya pikiran yang sehat harus memenuhi unsur logis, yang artinya pemikiran yang dipertimbangkan secara objektif dan didasarkan pada data yang benar. Itu logis. Kemudian analitis, ya, di mana pikiran yang sehat tidak terlepas dari adanya daya imajinatif dalam merangkai, menyusun atau menghubungkan petunjuk-petunjuk kecerdikan ke dalam suatu keteladanan. Kemudian yang ketiga, penalaran itu rasional, yaitu pikiran yang rasional menunjukkan bahwa apa yang sedang dinalar merupakan fakta atau kenyataan yang memang dapat dipikirkan secara mendalam. Itulah 3 ciri-ciri dari penalaran. Nah, mungkin sudah berpikir apa itu penalarannya, mungkin sudah bingung, ya tenang. Jadi ada beberapa tips mengerjakan tes potensi kognitif ini, termasuk mengerjakan soal-soal penalaran umum. Yang pertama, baca soalnya dengan teliti. Jadi tes potensi kognitif itu dalam hal ini penalaran umum itu kita tidak bisa seperti ketika kita mempelajari mengerjakan soal pelajaran, ya misalnya ekonomi. Nah, di situ kalau di ekonomi kan kadang kita sudah tahu rumusnya, oh ini sudah seperti ini. Tapi kalau tes skolastik atau potensi kognitif itu kita harus membaca soalnya dengan teliti, dipahami betul. Kemudian yang kedua, memahami pernyataan dan pertanyaan. Jadi bedakan pernyataan dengan pertanyaannya. Ya, jadi ada pernyataan, kemudian ada pertanyaannya. Jadi kadang-kadang saya biasa kalau mata pelajaran, ya di mata pelajaran itu untuk menjawab soal lebih cepat itu dilihat dulu pertanyaannya, ya kemudian kembali ke pernyataan. Supaya kita tahu apa yang dia inginkan. Ya, setelah kita baca pertanyaannya, oh dia mau seperti ini. Kita pahamilah pernyataan-pernyataan yang ada. Ya, itu tips yang kedua. Kemudian yang ketiga, sesuaikan kalimat pada pilihan jawaban dengan pernyataan-pernyataan yang terdapat pada teks. Jadi harus kita perhatikan di pilihan-pilihannya itu apakah berkaitan atau tidak. Jadi kalau sudah tidak berkaitan berarti jawaban itu sudah betul, sudah pasti salah. Kemudian tips yang keempat, gunakan kertas untuk menghitung. Jadi TPS itu, tes potensi skolastik itu ada juga perhitungannya, bahkan yang namanya kita bernalar, meskipun bukan perhitungan itu harus kita tulis. Misalnya dia urutan. Itu harus kita tulis, oh ini seperti ini. Jadi ditulis kembali supaya lebih mudah untuk kita temukan jawabannya. Itulah 4 tips dalam mengerjakan tes potensi kognitif atau skolastik, termasuk dalam menjawab soal penalaran umum. Oke, tadi ada 3 bagian dari penalaran umum. Ya, ada induktif, deduktif, dan kuantitatif. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas penalaran induktif dan penalaran dedukatif. Apa itu penalaran induktif? Ya. Nah, orang yang memiliki kemampuan berpikir secara induktif adalah kemampuan untuk mengamati fakta-fakta atau kejadian-kejadian untuk menemukan prinsip-prinsip atau aturan yang mendasarinya. Jadi, kemampuannya itu bisa mengamati fakta-fakta. Kemudian penalaran induktif itu sendiri adalah proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Jadi biasanya pernyataannya ini itu khusus, kemudian nanti simpulannya itu akan dibuatkan menjadi bersifat umum. Nah, kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan, data dan fakta menjadi kesimpulan dengan spesifik atau berupa hipotesis. Jadi seperti itulah penalaran induktif. Jadi kesimpulannya itu karena biasanya kalau penalaran
umum itu diambil dari premis-premis, artinya pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta ya yang diamati, itulah yang disimpulkan dengan spesifik atau menjadi umum atau biasanya berupa hipotesis ya, dugaan sementara. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal induktif. Ya. Setiap siswa yang rajin belajar akan berpeluang untuk memperoleh nilai tinggi. Ya, jadi khusus setiap siswa yang rajin akan belajar, yang rajin belajar akan berpeluang untuk memperoleh nilai tinggi. Kemudian pernyataan yang kedua, siswa yang memiliki nilai tinggi berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi. Nah, berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang tepat adalah, jadi ada 5 simpulan yang disediakan. Nah, kita perhatikan dua pernyataannya ini. Ya, jadi pernyataannya ini itu berkaitan. Jadi, setiap siswa yang rajin belajar akan berpeluang untuk memperoleh nilai tinggi. Kemudian pernyataan yang kedua, siswa yang memiliki nilai tinggi berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi. Sehingga kalau dibuat simpulannya, umumnya itu, maka itu jawabannya adalah siswa yang rajin belajar berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi. Ya, karena kita lihat tadi pernyataan yang keduanya, siswa yang memiliki nilai tinggi itu berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi. Jadi kalau dia rajin, maka ada peluangnya untuk diterima di perguruan tinggi. Kenapa salah? Siswa yang memiliki nilai tinggi saja yang bisa diterima di perguruan tinggi. Ya, itu tidak logis. Ya, kenapa? Karena di situ pernyataannya, ya, siswa yang memiliki nilai tinggi berpeluang. Jadi siswa yang rajin belajar, siswa yang memiliki nilai tinggi saja bisa jadi ada yang nilainya tetapi dia rajin itu bisa juga masuk perguruan tinggi. Jadi yang paling tepatnya adalah siswa yang rajin belajar berdasarkan pernyataan itu, kalau kita simpulkan itulah yang paling tepat. Ya. Siswa yang rajin belajar berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Buah mangga mengandung vitamin C dan antioksidan sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh serta membantu melawan infeksi virus. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengonsumsi buah mangga dapat mencegah kanker dan menurunkan kolesterol. Nah, manakah dua simpulan yang paling mendukung? Jadi ada dua pernyataan yang saling berkaitan, kemudian yang peserta ini diminta, ya, yang peserta ujian misalnya ya diminta dua kesimpulan yang paling mendukung pernyataan tersebut. Ya. Nah, coba kita lihat yang pertama. Yang A, harga buah mangga menjadi mahal karena memiliki manfaat untuk kesehatan. Jadi di situ memberikan informasi yang pertama, kemudian ada hasilnya yang dibawa. Buah mangga mengandung vitamin C dan antioksidan. Ya, sementara yang A ini harga buah mangga menjadi mahal. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan pernyataan itu. Karena tidak ada di situ yang mengatakan tentang harga buah mangga. Kemudian yang kedua, yang B, jumlah buah mangga yang dikonsumsi memengaruhi khasiat buah mangga untuk mencegah kanker. Nah, di sini juga tidak ada dinyatakan bahwa semakin banyak buah mangga yang dikonsumsi itu bisa mencegah kanker. Ya, tetapi dia hanya mengatakan buah mangga mengandung vitamin C dan menurut penelitiannya itu bisa mencegah kanker. Kemudian yang C, banyak penderita kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan. Nah, bisa jadi karena vitamin C ini mengandung antioksidan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ya. Sementara hasil penelitiannya mengatakan kalau kita mengonsumsi mangga itu bisa mencegah kanker. Nah, orang yang menderita kanker bisa jadi dia mencari mangga untuk menjadi pengobatannya. Ya. Kemudian yang D, mengonsumsi mangga disarankan agar dapat terhindar dari risiko penyakit tertentu. Nah, hasil penelitiannya tadi dia mengatakan mengkonsumsi mangga itu dapat mencegah kanker dan menurunkan kolesterol. Nah, itu adalah salah satu penyakit tertentu. Ya, sehingga
jawaban D ini itu bisa mendukung pernyataan tersebut. Kemudian yang E, banyak produk kesehatan yang menggunakan bahan dasar ekstrak buah mangga, yaitu tidak berkaitan dengan hasil penelitian. Sehingga dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan itu adalah C dan D. Ya, seperti itu. Kemudian contoh soal berikutnya. Kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap dianggap buruk bagi kesehatan karena dapat memberikan tekanan pada bagian punggung dan leher yang mengakibatkan nyeri. Selain itu, ini pernyataan selanjutnya. Selain itu, tidur tengkurap juga dapat menyebabkan kesemutan. Meskipun demikian, tidur tengkurap dapat membantu saluran pernapasan sehingga dapat mengurangi dengkuran. Nah, berdasarkan informasi itu, ya, kita diminta manakah pernyataan berikut yang pasti benar. Ya. Nah, jadi di sini disediakan ya, informasi pertama itu diperkuat dengan informasi kedua, ya, di mana kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap ya, dianggap buruk bagi kesehatan, ya, karena bagian punggung itu mengakibatkan nyeri. Selain punggungnya dan lehernya nyeri, itu bisa juga menyebabkan kesemutan. Sementara informasi ketiga itu merupakan informasi yang memperlemah atau tidak sejalan dengan informasi pertama dan kedua. Mohon maaf, ini setelahnya ini ada lagi meskipun demikian, tidur tengkurap juga dapat menyebabkan kesemutan. Ada soal, mohon maaf, itu ada kesalahan pengetikan. Jadi ada lagi selain itu, tidur tengkurap juga dapat menyebabkan kesemutan. Kemudian ada lagi lanjutannya. Meskipun demikian, tidur tengkurap juga dapat menyebabkan kesemutan. Ya, seperti agak terulang sehingga informasi ketiga itu memperlemah informasi satu dan kedua. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini jawabannya A, orang yang mengalami kesemutan tidur dengan posisi tengkurap, ya, tidak selamanya. Kemudian orang yang mengalami kesemutan tidur dengan posisi tengkurap. Jadi kita lihat itu pernyataan yang pertama dengan yang keduanya tadi. Ya, di situ kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap, jadi tidak selamanya orang yang mengalami kesemutan itu tidurnya tengkurap. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling pasti benar adalah D. Dengkuran sebagian orang yang tidur tengkurap berkurang. Kenapa? Itu tadi yang pertama. Kebiasaan tidur tengkurap ada di bagian terakhir, ya, membuka saluran pernapasan sehingga dapat mengurangi dengkuran. Kalau yang B, kesemutan akibat tidur tengkurap dapat menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak. Tidak ada di dalam pernyataan, ya, bahwa tidur tidak nyenyak. Kemudian orang yang memiliki gangguan pernapasan dapat disembuhkan dengan tidur tengkurap. Itu tidak menguatkan pernyataan itu, ya, karena tidak selamanya orang yang memiliki gangguan pernapasan bisa disembuhkan dengan tidur tengkurap. Kemudian D, nyeri punggung dan leher dialami oleh orang yang mendengkur, ya, tidak menguatkan juga dari pernyataan, ya, tidak ada yang mengatakan bahwa orang yang nyeri punggung dan leher itu mendengkur, tetapi di situ orang yang tengkurap dapat membuka saluran pernapasan dan mengurangi dengkuran. Ya, sehingga yang paling tepat dari kesimpulannya ini adalah dengkuran sebagian orang yang tidur tengkurap berkurang. Oke. Selanjutnya kita ke penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini itu kebalikan dari penalaran induktif, di mana proses penarikan kesimpulannya dari proposisi yang bersifat umum ke yang lebih khusus. Ya. Jadi biasanya itu kalau secara sederhananya, biasanya di awalnya semua binatang makan. Kucing makan, berarti kucing adalah binatang. Biasanya begitu, itu secara sederhananya, ya, itu secara sederhananya. Kemudian kemampuan berpikir secara deduktif ini adalah kemampuan seseorang untuk bernalar secara logis, ya, dengan menggunakan premis-premis. Jadi premis-premis itu adalah fakta-fakta.
dan prinsip-prinsip yang telah diketahui sebelumnya. Umumnya, kesimpulannya secara logis berdasarkan premis yang ditemukan. Jadi biasanya itu dari pernyataan ke pernyataan. Jadi apa itu premis? Premis adalah asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang benar. Ya, di premis, asumsi-asumsi, pernyataan-pernyataan yang ada itulah yang dibuatkan kesimpulan yang benar. Itu penalaran deduktif. Kita lihat contoh soalnya. Ini paling sederhananya. Vaksin COVID-19 meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah penularan virus corona. Kemudian pernyataan yang kedua, Y adalah vaksin COVID-19. Jadi dari umum ke khusus. Maka kesimpulan yang benar adalah karena Y adalah vaksin COVID, berarti Y meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah penularan virus corona. Kenapa B? Kenapa bukan B? Karena di B itu Y tidak meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah penularan virus corona. Sementara, jadi dia seperti mengingkari pernyataan itu. Sementara di situ dikatakan bahwa vaksin COVID-19 itu meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah virus corona. Dan Y adalah vaksin COVID-19, berarti Y ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah penularan virus corona. Kalau soalnya sederhana begini, semua pasti bisa. Ya, ini mudah sekali. Kemudian, contoh berikutnya. Nah, ini yang kita harus betul-betul memikirkan, ya, memperhatikan pernyataan dan pertanyaannya. Nah, kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Ya, jadi ada argumen yang disediakan atau pernyataan, kemudian kita diminta untuk memilih ya, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi. Jadi diminta asumsinya. Pernyataan pertamanya, dewasa ini pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat. Kemudian pernyataan keduanya, dengan pemanfaatan ini, konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat mampu mendatangkan efisiensi sebesar 20-30% setiap tahunnya. Nah, kita lihat jawaban A sampai E. Masyarakat menjadi lebih hemat ketika menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Ya, apakah bisa itu? Kemudian kendaraan yang ramah lingkungan menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Jadi, kesadaran yang ramah lingkungan menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Jadi pernyataan kedua dengan ketiganya ini mungkin saja, tetapi yang diminta adalah yang paling mungkin. Ya, artinya yang paling tepat dari pernyataan itu. Kemudian kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat. Kita lihat dewasa ini pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat. Dengan pemanfaatan ini, konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat mampu mendatangkan efisiensi. Nah, kira-kira kalau C ini, ya di situ kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat. Nah, sepertinya itu yang paling mungkin. Kenapa? Karena di pernyataan pertama itu sangat mendukung pemanfaatan yang digunakan oleh masyarakat. Artinya masyarakat ini sudah banyak menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Ya, kemudian dikuatkan oleh yang kedua, konsumsi bahan bakar minyak itu di masyarakat mampu mendatangkan efisiensi dengan adanya pemanfaatan kendaraan ramah lingkungan. Ya, sehingga itu memunculkan kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan itu semakin meningkat. Nah, kalau D, kenapa bukan D? Banyak produsen kendaraan menggunakan teknologi ramah lingkungan pada kendaraan produksinya. Tidak berkaitan dengan pernyataan yang ada. Jadi yang dibicarakan ini adalah masyarakat umum, ya, bukan produsennya. Kemudian
Hemat energi menjadi program yang gencar disosialisasikan oleh pemerintah negara X. Itu juga tidak mungkin karena tidak berkaitan dengan pernyataannya. Ya, tidak berkaitan dengan pernyataan yang ada. Dari pernyataan 1 dan 2 itu tidak berkaitan. Oleh kesimpulan yang E ini. Jadi memang yang paling mungkin adalah kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan itu semakin meningkat. Asumsinya ya, jadi yang diminta di sini asumsi dari argumen itu. Kemudian itu 2 soal tentang penalaran deduktif. Nah, sekarang coba kita latihan dari soal induktif dan soal deduktif. Ya, jadi silahkan Anda semua berpartisipasi mengerjakan soal yang ada di layarnya masing-masing. Kemudian kalau ada yang mau menjawab, silahkan. Oke, soalnya semua seniman kreatif. Kemudian premis yang kedua, ada ilmuwan yang tidak kreatif. Nah, kira-kira simpulan yang tepatnya apa? Oke, Seman 1 Bone, 12 MIPA 2. Masya Allah, semua antusiasnya mengikuti. Silahkan. Oke, tepuk tangan dulu. Aplaus untuk SMA Negeri 1 Bone. Oke, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ramdhani Daud Kaputra dari SMA Negeri 1 Bone. Oke, Muhammad Ramdhani. Silahkan Muhammad Ramdhani. Semua seniman kreatif, ada ilmuwan yang tidak kreatif. Kesimpulan yang tepat adalah A. Ada ilmuwan bukan seniman. Ya, kenapa bisa A? Kenapa bukan B? Ya, kebetulan di situ sudah ada yang tunjuk tangan, sudah ada ditunjuk di situ jawaban A. Kira-kira kenapa? Kalau jawaban B, kenapa bukan B yang dipilih? Kenapa A yang dipilih? Muhammad Ramdhani. Karena di konteksnya bilang sama seniman kreatif, jadi di sini yang konteks kedua ilmuwan tidak ada yang kreatif, jadi iya. Iya ya, jadi karena pernyataan pertama dia katakan semua seniman kreatif, kemudian yang kedua ada ilmuwan yang tidak kreatif. Jadi kita simpulkan bahwa ada ilmuwan bukan seniman karena ada ilmuwan yang tidak kreatif. Kalau misalnya di situ tertulis ada ilmuwan yang semua ilmuwan kreatif, berarti semua seniman adalah ilmuwan, ya begitu. Jadi kenapa bukan B? Tidak ada seniman yang ilmuwan, ya. Kan ini bernalar itu kita harus logis juga. Sementara di situ ada dia bilang semua seniman kreatif, ya. Kemudian ada ilmuwan yang tidak kreatif, tetapi makanya yang tidak kreatif itu bukan seniman, ya. Oke, terima kasih dari SMA 1 Bone Muhammad Ramdhani, ya. Selanjutnya soal berikutnya. Jika Radit belajar dengan serius, maka ia akan memperoleh nilai UTBK yang tinggi. Jika nilai UTBK Radit tinggi, maka ayah memberikan hadiah motor dan laptop baru. Ternyata ayah hanya memberikan hadiah laptop baru kepada Radit. Nah, simpulan yang paling tepat dari pernyataan tersebut adalah yang mana? Jadi ada Radit tidak belajar dengan serius, Radit belajar dengan serius tetapi tidak memperoleh nilai UTBK yang tinggi. Ayah memberikan hadiah laptop, ya, karena Radit sudah belajar dengan serius. Oke, jadi memang membaca soal skolastik itu tidak semudah dengan membaca soal mata pelajaran, ya. Jadi memang yang namanya kita bernalar itu harus betul-betul kita perhatikan pernyataannya. Ya. Ada dari Seman 14 Bone menjawab D, SMA Negeri 2 Bulukumba menjawab B. Oh, wow, keren ya. Banyak yang memberikan jawabannya. Ya, kita lihat nanti yang manakah ini yang paling tepat. Oke, kita Seman 13 Bone menjawab C. Coba kita lihat ya. Yang mana yang paling tepat? Ternyata di sini A. Kenapa A?
Ya, karena yang pernyataan pertama, jika Radit belajar dengan serius, maka ia akan memperoleh nilai UTBK yang tinggi. Ya. Kemudian pernyataan yang kedua, jika nilai UTBK Radit tinggi, maka ayah memberikan hadiah motor dan laptop baru. Ternyata ayah memberikan hadiah laptop baru kepada Radit, tidak memberikan motor. Berarti si Radit ini itu nilai UTBK-nya tidak tinggi. Kenapa tidak tinggi nilai UTBK-nya? Karena Radit tidak belajar dengan serius, ya, sehingga pernyataan yang paling tepat, ya, simpulan dari pernyataan tersebut yang paling tepat adalah Radit tidak belajar dengan serius. Ya. Oke, kalau misalnya yang B, Radit belajar dengan serius tetapi tidak memperoleh nilai UTBK yang tinggi, berarti tidak ada kesimpulan ini, dia tidak mengambil pernyataan yang ketiga. Ya, sementara yang menguatkan pernyataan sebelumnya itu adalah yang ketiga. Ya, yang ketiga. Jadi kalau yang B ini di situ tidak ada mengambil yang ketiga, pernyataan yang ketiga. Ya, hanya Radit belajar dengan serius tetapi tidak memperoleh nilai UTBK yang tinggi. Ya, kalau sementara pernyataannya kan kalau dia belajar serius, maka nilai UTBK-nya tinggi. Ya, itu. Kemudian C, ayah memberikan hadiah laptop karena Radit sudah belajar dengan serius. Tidak ada buktinya bahwa Radit belajar dengan serius. Karena nilai UTBK-nya tidak tinggi. Kenapa nilai UTBK-nya tidak tinggi? Karena ayah tidak memberikan motor dan laptop. Kalau ayah memberikan motor dan laptop berarti nilai UTBK-nya Radit tinggi. Ya, jadi begitu. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya ya. Jadi ada tadi beberapa jawabannya bervariasi. Seperti itulah penjelasannya. Oke, selanjutnya ya. Hadiah wisata ke luar negeri diberikan oleh perusahaan Z jika pekerjaannya memiliki penilaian kinerja sangat baik 2 tahun berturut-turut dan dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Itu pernyataan pertama. Pekerja C disukai oleh rekan kerjanya serta mendapatkan penilaian kinerja sangat baik ya tahun kemarin. Oke, silakan bisa raise hand atau jawab di chat ya. Jadi yang mau berbicara langsung silahkan raise hand, kemudian yang mau menuliskan di chat boleh, silahkan ya. Oke, jadi simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah pekerja C layak mendapat hadiah wisata ke luar negeri di perusahaan Z. Nah, manakah pernyataan berikut yang menggambarkan simpulan yang paling benar? Oke, ada SMA Negeri 3 Bone, kelas 12 IPS 4. Hai semuanya, salam dahsyat untuk kita semua. Ya, ya dahsyat, betul-betul ya. Oke, silahkan. Siapa yang mau menjawab? Dari Risman 3 Bone. Wow. Ya, Princess. Oke, silahkan. Ya, jadi agak maju supaya kedengaran suaranya. Siapa yang mau menjawab? Ya, bertanya dulu apa tadi. Oke, sudah ada dari SMA 4 Bulukumba. Dia menjawab A. Nah, kalau SMA 3 Bone menjawab apa? A. Siapa ini yang menjawab? Semuanya ya? Ya, semuanya menjawab A. Ya, bagaimana SMA 3 Bone? Jawabannya adalah A. Siapa nama tak dulu, cantik? Saya atas nama Farah Nurul Ilham. Farah, oke Farah. Jawabannya A. Oke, terima kasih Farah. Sudah ada juga tadi beberapa yang memberikan jawabannya di chat ya. Kita lihat yang manakah simpulan yang menggambarkan kualitas yang bagus, yang sesuai ya. Nah, coba kita lihat. Ya, ternyata simpulan tersebut pasti salah. Sementara tadi menjawabnya simpulan tersebut pasti benar ya. Kok kenapa bisa salah? Coba kita lihat. Hadiah wisata ke luar negeri diberikan oleh perusahaan Z jika pekerjanya memiliki penilaian kinerja. Ya.
Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah pekerja C layak mendapat hadiah wisata ke luar negeri di perusahaan Z. Di situ di hadiah wisata diberikan oleh perusahaan Z jika pekerjaannya memiliki penilaian kinerja sangat baik 2 tahun berturut-turut, ya, dan dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Kemudian pekerja C disukai oleh rekan kerjanya serta mendapatkan penilaian kerja sangat baik tahun kemarin, ya. Diperhatikan tahun kemarin. Jadi untuk disukai oleh teman rekan kerjanya itu sudah masuk nominasi, ya. Tetapi penilaian kinerjanya hanya sangat baik tahun kemarin, berarti hanya 1 tahun, tidak berturut-turut. Ya, sementara di pernyataan pertama dia katakan 2 tahun berturut-turut. Ya. Sehingga simpulan tersebut tidak benar, ya, atau pasti salah. Ya, terima kasih yang sudah menjawab A atau B atau C dan seterusnya. Ya. Ini yang terakhir. Akisha dan teman-temannya mengunjungi toko buku Mulia Bahagia untuk membeli buku pelajaran. Ya. Akisha membeli buku ekonomi, sosiologi, sejarah, geografi, dan bahasa Jepang. Kemudian Akila membeli buku sejarah, ekonomi, seni budaya, dan bahasa Inggris. Kemudian si Farid membeli buku yang sama dengan Akisha. Akifa membeli buku yang sama dengan Akila, kecuali buku bahasa Inggris. Di antara Akisha dan teman-temannya, anak yang membeli buku bahasa Inggris siapa? Ya, oke, boleh lagi raise hand atau chat di kirim jawabannya di chat. Ya, jadi ini berurutan, perlu kita buatkan, ya, perlu kita menulis, ya, perlu kita tulis siapa yang membeli buku ini, kemudian ya. Jadi ada 4 orang di sini, ada Akisha, ada Akila, ada Farid, dan ada Akifah. Jadi silahkan tulis dulu buku apa yang dibeli mereka. Ya, baru kita bisa menentukan, inilah yang membeli buku bahasa Inggris. Oke, ada yang menjawab D. Dari SMA 1 Bone, 12 MIPA 3. Oke, terima kasih. Kemudian yang raise hand SMA 4 Bulukumba, kelas 12 MIPA 1. Silahkan, siapa yang mau menjawab langsung? Oke, ada juga dari SMA 2 Bulukumba menjawab C, ada yang menjawab D. Ya, banyak yang menjawab D. SMA 13 Wajo, hai SMA 13 Wajo. Oke, yang tadi? Kemudian, oke, SMA 3 Bone menjawab D. Coba kita lihat. Ya, jadi banyak yang memberikan jawabannya, Masya Allah. Dan rata-rata menjawab D. Coba kita lihat. Oke, kita lihat Akisha, dia belinya ekonomi, sosiologi, sejarah, geografi, dan bahasa Jepang. Sementara si Akila membeli buku sejarah, ekonomi, seni budaya, dan bahasa Inggris. Farid membeli buku yang sama dengan Akisha, berarti dia membelinya buku ekonomi, sosiologi, sejarah, geografi, dan bahasa Jepang. Sementara Akifa, dia membeli buku yang sama dengan Akila, kecuali bahasa Inggris. Ya. Berarti Akifa membeli buku sejarah, ekonomi, dan seni budaya. Maka siapakah yang membeli buku bahasa Inggris? Ya, hanya Akila yang membeli buku bahasa Inggris. Oke, plus untuk kita semua. Betul. Oke, itulah tadi soal yang terakhir. Nah, sebelum kita akhiri, ada ungkapan yang disampaikan oleh Abigail Eden. Dia mengatakan bahwa pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Ya. Jadi kita harus semangat dan tekun. Maka jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.